Kalau kakak bilang hai, adik-adik bilang halo. Nanti kalau kakak bilang halo, adik-adik di rumah bilang hai ya. Kita mulai ya adik-adik. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Nah Kak Sania, adik-adik di rumah pada semangat tuh, kita kasih tepuk salut ya. Ayo, Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Nah, adik-adik di rumah, kalau minggu lalu adalah Minggu Paskah, hari Minggu ini adalah Paskah yang kedua. Nah, Paskah kedua itu memperingati apa sih Kak Sania? Jadi Kak Melvi, di hari Minggu Paskah yang kedua ini kita memperingati Santo Thomas. Oh, kenapa sih Kak memperingati hari Santo Thomas? Jadi Kak Melvi, di Minggu Paskah yang kedua ini, 8 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, kecuali si Thomas, karena dia sedang pergi. Lalu Tuhan Yesus hanya menampakkan dirinya kepada murid-murid yang lain kecuali si Thomas. Maka karena si Thomas tidak melihat secara langsung Tuhan Yesusnya, jadi si Thomas pun nggak percaya. Maka 8 hari setelah Paskah pertama diperingatilah hari Santo Thomas. Begitu Kak Melvi. Kak Sania percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Percaya dong Kak Melvi. Nah, adik-adik di rumah percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu bangkit tanpa melihat? Pasti percaya dong Kak Melvi. Kalau Kak Melvi percaya nggak? Kalau Kak Melvi percaya dong. Nah, adik-adik, hari Minggu ini juga diperingati Hari Kerahiman Ilahi Kak Sania. Oh, iya ya Kak Melvi. Nah, untuk kita memulai minggu gembira kita, marilah kita berdiri dan bernyanyi. Kami yang baik, sebelum kita memulai ibadat kita, mari kita bersama-sama berdoa. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Letakkan di dada. Kita sebut apa? Kita sebut namanya Yesus Kristus. Di bahu yang kiri kita sebut apa? Kita sebut namanya Roh Kudus. Di bahu yang kanan kita sebut apa? Kita sebut amin, 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 amin.
angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang masih boleh kami terima hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, semoga di hari Paskah, di hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga ikut dibangkitkan di dalam hidup kami untuk mengikuti ibadat online kami ini. Bapa, inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Baik adik-adik, kita ambil sikap yang baik, kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kami, apa kabar adik-adik? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan bacaan Injil kita dari Yohanes. Di sini katanya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, intinya adik-adik sekami yang baik, Yesus telah bangkit dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tetapi satu orang murid Yesus tidak percaya. Siapakah itu? Ayo adik-adik sekami, siapa yang tahu? Ayo dijawab, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Iya, Thomas. Thomas tidak percaya kalau Yesus menampakkan diri. Lalu Thomas katanya mengatakan tadi pada ayat ke-25 katanya begini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya," kata si Thomas. Nah, adik-adik sekami, di sini kakak ada cerita tentang si Lani. Judulnya Hadiah dari Orang Tua. Nah, orang tua si Lani berjanji akan memberikan hadiah kepada Lani pada saat nanti dia ulang tahun. Karena Lani selalu memikirkan hadiah itu dari orang tuanya, sampai-sampai Lani bermimpi. Terbawa mimpi, dia bermimpi orang tuanya memberikan boneka. Dia bermimpi setiap malam. Dia bermimpi begini adik-adik sekali. Ayahnya dan ibunya datang ke kamarnya membangunkan dia. Lani, bangun. Selamat ulang tahun ya sayang. Ini hadiah dari mama, ini hadiah dari bapak, boneka yang besar. Bangun pagi Lani terbangun. Lah, tidak ada boneka di sampingnya. Nah, dia merasa kecewa. Padahal tadi adik-adik kami itu adalah hanya sebuah mimpi, belum kenyataan ya, hanya sebuah mimpi karena belum dapat tanggal hari ulang tahun si Lani. Hari berikutnya juga dia masih bermimpi tentang hadiah itu, tentang hadiah boneka yang diberikan orang tuanya. Tetapi bangun paginya lagi tidak ada juga boneka di samping. Sampai seminggu Lani bermimpi setiap malam tentang hadiah yang diberikan orang tuanya. Tibalah hari ulang tahunnya. Malamnya dia bermimpi juga. Orang tuanya memberikan boneka. Tiba tanggal hari ulang tahunnya. Orang tuanya sudah memberikan kejutan, membuat boneka itu di samping si Lani. Ya kan? Nah, terbangun Lani dari tidurnya. Dia terkejut. Loh, kok sudah ada boneka di sini? Dipukul-pukul wajahnya.
dipukul-pukul. Ini nyata atau tidak? Lalu dicubit tangannya, dicubit. Saya bermimpi atau ini nyata boneka, katanya kan? Nah, orang tuanya sudah mengintip dari pintu iris kami karena melihat si Laninya tak percaya kalau itu bonekanya nyata atau tidak, karena selama ini Lani sudah bermimpi selalu diberikan hadiah dari orang tuanya boneka. Nah, senyum-senyum orang tuanya dari balik pintu. Tiba-tiba orang tuanya langsung mengucapkan, "Selamat ulang tahun anakku tersayang, selamat ulang tahun Lani. Ini dari hadiah dari orang tuamu, boneka yang besar," katanya. Dia ternganga, gitu kan? Heran. Wah, apakah ini betul, Mah, Pak? Lani tidak mimpi, tidak sayang. Ini adalah hadiah boneka dari Papa dan Mama, kata orang tuanya kepada Lani. Nah, Lani senang karena senangnya dia memeluk orang tuanya. "Terima kasih, Pak, terima kasih, Ma. Akhirnya aku mendapatkan hadiah, ternyata ini nyata. Saya pikir saya tidak jadi dapat hadiah dari Papa dan Mama." Nah, pikir Lani gini, ternyata mimpi saya jadi nyata ya. Padahal sebelumnya orang tuanya sudah memberitahukan kalau Lani akan mendapat hadiah dari orang tuanya. Lani sempat tidak percaya karena dia selalu terbawa mimpi. Nah, intinya adik-adik sekami di sini, kita harus percaya. Bacaan Injil hari ini menekankan tentang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah memberikan kita nafas kehidupan untuk menikmati indahnya alam ciptaan ini. Jadi adik-adik sekami, ingat kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pelayan gereja, ya Bapa, Engkau jagalah para pelayan gereja dan Engkau berkatilah mereka agar mereka selalu membaktikan hidupnya demi pelayanan dan pewartaan Injil-Mu, sehingga mereka mengikuti jejak Yesus Kristus yang penuh dengan kelemah lembutan dan rendah hati dalam melayani umat-Nya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat, ya Bapa, lindungilah dan sertailah para pemimpin masyarakat agar mereka dengan senantiasa gigih memperjuangkan nasib masyarakat untuk menuju adil, sejahtera, dan menghargai hak-hak kemanusiaan. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua sekami, ya Bapa, berkatilah para orang tua sekami dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Dan beri jugalah mereka ya Bapa rezeki yang berlimpah, agar kiranya mereka dapat membiayai hidup
anak-anak mereka untuk kedepannya. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi sekami ya Bapa. Kami juga memohon kepadamu buat anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Pada masa pandemi ini ya Bapa, kami tidak bisa berkumpul bersama. Engkau berikanlah mereka juga kesehatan, kebijaksanaan dan kepintaran, agar mereka juga dapat mengikuti kegiatan sekami melalui online ya Bapa. Dan Engkau juga berikan roh kepintaran juga, agar mereka dapat menyelesaikan pelajaran mereka ya Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka dimanapun berada. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan anakmu. Kiranya sudilah Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami ini. Marilah kita sama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Salah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Anak-anak sekami yang baik, untuk menutup minggu gembira kita, mari kita tutup dengan doa penutup. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan minggu gembira kami. Semoga ini semua bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Engkau selalu membimbing dan menjagai kami. Bapa yang baik, inilah doa dan harapan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.